Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok 3 selaku kelompok penyaji yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Athahira dengan NIM 2004-6003, kemudian Muhammad Fauzi NIM 2004-6012, yang ketiga ada Dara Fardiansari dengan NIM 2004-6044 dan Silvani Adela NIM 2004-6090 akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan gerakan sosial dan lahirnya reformasi sebagai salah satu bentuk peristiwa sejarah politik Indonesia. Kelompok 3 akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama mengenai latar belakang lahirnya era reformasi, yang kedua yaitu gerakan reformasi sebagai korektif praktik politik Orde Baru. Nah, di sini saya Athahira dengan NIM 2004-6003 akan menjelaskan materi mengenai latar belakang lahirnya era reformasi di Indonesia. Nah, jadi gerakan reformasi yang lahir di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu bentuk gerakan sosial yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan, terutama memperbaiki tatanan kehidupan yang berhubungan dengan aspek politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Adapun yang menjadi faktor utama atau penyebab utama dari munculnya gerakan reformasi ini ialah karena pada saat Orde Baru tersebut masyarakat Indonesia mengalami kesulitan atau kesukaran untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi di masa Orde Baru atau pada masa pemerintahan Presiden Soeharto banyak sekali menunjukkan penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, penyimpangan tersebut melahirkan krisis-krisis multidimensional di Indonesia yang secara langsung juga menjadi faktor utama yang menyebabkan gerakan reformasi tersebut muncul di Indonesia. Berikut ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk krisis multidimensional di Indonesia pada masa Orde Baru yang sekaligus menjadi faktor penyebab munculnya gerakan reformasi. Krisis yang pertama yaitu krisis politik. Nah, salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Indonesia pada masa Orde Baru adalah masalah demokrasi. Jadi, kebijakan politik yang ada pada masa Orde Baru selalu dihubungkan dengan alasan pelaksanaan dari demokrasi Pancasila. Namun pada kenyataannya bukan demikian. Yang ada ialah kebijakan-kebijakan politik yang ada hanya untuk mempertahankan atau memperkuat kekuasaan dari para penguasa atau presiden dan para kroni-kroninya. Artinya di sini ialah pada masa Orde Baru tersebut demokrasi yang ada ialah demokrasi rekayasa, baik itu rekayasa dalam hal pemilu maupun rekayasa dalam keanggotaan MPR. Contohnya di dalam keanggotaan MPR itu yang duduk ialah mereka-mereka yang memiliki hubungan kekerabatan. Intinya pada masa Orde Baru politik yang ada bersifat represif, yaitu adanya tekanan kuat dari pemerintah terhadap mereka-mereka yang bersifat oposisi dan mereka-mereka yang berpikir kritis. Berikutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari politik yang represif tersebut di masa Orde Baru. Yang pertama yaitu individu atau kelompok yang memberikan kritik terhadap pemerintah dianggap melakukan penentangan terhadap NKRI. Yang kedua yaitu adanya pelaksanaan dari 5 paket undang-undang politik yang akhirnya menyebabkan munculnya demokrasi rekayasa tadi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilu. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang DPR MPR. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Kemudian yang kelima ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa. Nah, ciri ketiga dari politik yang represif berikutnya yaitu merajalelanya praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat yaitu adanya dwi fungsi ABRI, yang mana pada masa Orde Baru dwi fungsi ABRI ini menyebabkan kebebasan masyarakat itu sangat terbatas. Nah, ciri yang terakhir yaitu adanya masa kekuasaan presiden yang tidak terbatas. Nah, ciri-ciri politik yang represif inilah
yang akhirnya menjadi isi tuntutan atau agenda reformasi di bidang politik pada masa Orde Baru. Sekian dari saya, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Yang C yaitu krisis hukum. Rekayasa yang terjadi di masa Orde juga menyentuh bidang hukum. Jadi, pemerintah melakukan campur tangan atau intervensi dalam bidang hukum, yang mana kekuasaan pengadilan itu tidak lagi melayani masyarakat dengan keadilan, melainkan melayani kepentingan dari penguasa. Secara otomatis, ketentuan yang ada di pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif tidak lagi terlihat. Jadi, masalah hukum juga turut menjadi tuntutan dalam pergerakan reformasi. C yaitu krisis ekonomi. Krisis moneter yang menjangkit negara-negara di Asia Tenggara semenjak 6 Juli 1996 membawa pengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi Indonesia dimulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dampaknya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan juga bangkrut, termasuk bubarnya beberapa bank di akhir tahun 1997. Krisis ekonomi yang menghinggapi Indonesia sangat erat kaitannya dengan kondisi berikut, yaitu sangat besarnya hutang Indonesia ke luar negeri, gagalnya pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang 1945. Jadi, di masa Orde pemerintah ingin membuat Republik Indonesia menjadi negara industri, akan tetapi tidak relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang dasarnya itu masyarakat Indonesia itu agraris, dengan pendidikan yang berada di tingkat yang sangat rendah. Alhasil keinginan pemerintah tersebut sukar untuk diwujudkan, mengingat pendidikan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Keempat, yaitu pemerintah yang sentralistik, sehingga semua kebijakan ditentukan dari pusat atau Jakarta dan membuat ketimpangan antara pusat dan pemerintahan daerah. Yang keempat, yaitu krisis sosial. Tiga bentuk krisis di atas, yaitu politik, hukum, dan ekonomi, membuat hadirnya krisis sosial. Politik yang bersifat represif dan non-demokrasi membuat konflik politik. Konflik antar agama dan etnis bermunculan. Akhirnya semua hal yang berakhir krisis sosial datang dari adanya ketimpangan dalam perekonomian Indonesia, yaitu tingginya pengangguran, ketersediaan sembako yang terbatas dan harganya yang tinggi, serta daya beli masyarakat yang rendah. Yang E yaitu krisis kepercayaan. Krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia saat itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi berkurang. Artinya, ketidaksanggupan pemerintah membangun politik yang demokratis, menegakkan hukum dan peradilan yang membuat pembangunan ekonomi berpihak pada rakyat, yang melahirkan krisis kepercayaan oleh mahasiswa, terutama pada pasca pengumuman harga BBM dan ongkos yang mengalami kenaikan pada tanggal 4 Mei 1998. Tanggal 2 Mei 1948, di Universitas Trisakti merupakan puncak demonstrasi mahasiswa yang awalnya damai berubah menjadi aksi kekerasan yang memakan korban, yaitu 4 orang mahasiswa Trisakti yang tertembak. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya itu sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai gerakan reformasi sebagai korektif praktik politik Orba. Gerakan reformasi ini merupakan usaha patungan, namun tergantung dengan siapa yang diajak bicara. Porsi patungan kelompok-kelompok yang berkontribusi di dalamnya tidaklah setara. Keduanya sejatinya komplementer, namun banyak pula hal-hal yang tidak mereka saling sepakati. Kelompok mahasiswa merasa bahwa mereka adalah penggerak utama gagasan reformasi, dan kelompok elit juga merasa perannya vital karena merekalah yang secara langsung terlibat dalam upaya-upaya perbaikan birokrasi administratif dalam pemerintahan. Karena itulah, banyak suara sumbang terdengar di mana-mana tak lama pasca Soeharto dilengsarkan. Tanda muramnya potensi reformasi mulai terlihat ketika Trisula reformis, Megawati, Gus Dur, dan Amin Rais terlibat dalam pembagian kekuasaan.
terutama kala Amin Rais membuat poros tengah untuk menjegal. Sedangkan Megawati dan kemudian menurunkan Gus Dur dari kursi kepresidenannya. Ditambah dua kelompok mahasiswa paling mencolok yakni kiri, sosialis moderat, dan kanan Islam konservatif yang sebelumnya menemukan tujuan bersamanya menggulingkan Orde Baru pun saling sibuk dengan kepentingan kelompoknya masing-masing. Tidak adanya gerak kompak untuk menyamakan visi misi reformasi itulah yang menyebabkan mengapa tokoh-tokoh reformis terlihat gagal membentuk tatanan reformasi yang ideal dan benar-benar mengeliminasi warisan Orde Baru. Pilar-pilar Orde Baru itu memang berhasil diruntuhkan, namun lantai kotor yang menjadi tempat pilar-pilar tersebut tegak berdiri luput untuk dibersihkan. Dan celakanya, di atas lantai itulah pilar-pilar reformasi kita didirikan. Terlihat kokoh, namun tidak sedap dipandang mata. Hal itu sejalan dengan amanah reformasi yang belum sepenuhnya terlaksana. Soeharto dan kroni-kroninya belum mendapatkan pengadilan yang pantas. Nama Soeharto masih mengkilap, bahkan seruan untuk mengangkatnya sebagai pahlawan nasional diajukan seakan-akan dengan tidak menghiraukan celah pemerintahannya. Keluarga Cendana dengan Tommy sebagai nahkodanya bisa bebas menguji peruntungan politiknya kembali dengan mulus dan minim kritik. Fenomena dominasi militer dan terpusatnya kekuasaan di Jakarta memang sudah berhasil dilucuti dengan mengembalikan fungsi tentara sebagai alat militer dan otonomi daerah yang kian diperluas. Namun, hal itu tidak memperbaiki masalah-masalah mendasarnya. Arogansi tentara dan campur tangan seenaknya terhadap aspek-aspek kehidupan sipil masih terjadi di mana-mana, utamanya kala menyinggung peristiwa 1965, otonomi daerah tanpa pengawasan yang tepat, sasaran lantas melestarikan korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat-pejabat daerah. Terlebih lagi, minimnya peninjauan terhadap peraturan daerah yang kontroversial dan melukai angan-angan pembaharuan, seperti misalnya hukuman cambuk di Aceh dan pelarangan kepemilikan tanah bagi orang-orang yang non-pribumi di Yogyakarta. Setelah puluhan tahun prosedur hukum dimanipulasi demi kepentingan penguasa, kini hukum telah menjadi payung pelindung handal bagi segenap rakyat Indonesia. Bahkan ia bisa diciptakan secara serampangan oleh wakil-wakil rakyat untuk membentengi diri mereka dari kritik masyarakat. UU MD 3 yang kontroversial karena mencederai kedaulatan rakyat itu semakin mencitrakan DPR sebagai entitas superior yang tak terjangkau alih penyambung suara rakyat. Kesannya, DPR meminta rakyat untuk menghamba dan tunduk, bukan sebaliknya. Satu lagi yang amat disayangkan adalah semakin meluasnya konflik horizontal di kalangan masyarakat dengan sebab-sebab fundamentalis agama, diskriminasi ras dan etnis, serta kesenjangan sosial ekonomi yang bermuara pada kepentingan-kepentingan politik. Terlebih, ketika hal tersebut dikompori oleh tokoh-tokoh yang pernah menjadi wajah reformasi seperti Amin Rais yang dengan kritik-kritik nyinyirnya mencoba berkonfrontasi dengan pemerintah Jokowi. Jika dahulu Amin dikatakan menganggapi kelompok mahasiswa, maka kini kelompok Islam yang berada di belakangnya. Celakanya aksinya tersebut justru menyulut api bernama politik identitas. Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Praktek dinasti politik secara prosedural demokrasi memang tidak ada yang melanggar karena semua tahapan demokrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan formal. Namun menurut penulis, bila melihat secara esensial, maka praktek demokrasi yang dilakukan oleh rezim dinasti politik dalam mendapatkan kekuasaan tersebut ternyata tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Menurut penulis, dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya dinasti politik yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yaitu banyaknya money politik, mobilisasi birokrasi, kampanye terselubung, dan beberapa praktek lainnya yang memang melemahkan esensi dari demokrasi itu sendiri. Terdapat alasan mengapa politik dinasti tidak dapat diterima. Pertama adalah demokrasi dan kata politik sebagaimana ditulis konstitusi kita pada dasarnya merujuk pada hal yang sama, yakni polis atau kemaslahatan umum atau kepentingan orang banyak atau publik. Artinya politik dalam paham ketatanegaraan kita secara prinsip harus bersumber dan sekaligus diarahkan ke tujuan kepublikan atau kemaslahatan orang banyak. Politik dinasti berlawanan dengan paham di atas karena di dalamnya yang menjadi dasar sekaligus tujuan adalah kepentingan pribadi. Kedua, konsep demokrasi yang
Peneliti terima secara prinsipil berarti mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan orang banyak. Artinya sekali lagi mau ditegaskan bahwa politik selalu adalah urusan yang umum atau yang publik. Prinsip ini tidak dapat ditelikung dengan manipulasi uang, media, dan eksploitasi budaya patronase yang masih kuat.